Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan dihisab amal perbuatannya yang dia lakukan selama di dunia. Setelah dihisab, maka ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Penghuni surga akan kekal di dalam surga. Sedangkan penghuni neraka ada dua golongan. Yang pertama yaitu orang-orang kafir. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, suatu saat mereka akan keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Golongan kedua ini disebut dengan ausatul muwahhidin, yaitu orang-orang yang beriman yang pernah berbuat maksiat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman kepada para malaikat, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman." Keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Ahli neraka, mereka tidak hidup juga tidak mati. Mereka akan terus-menerus merasakan siksa neraka yang sangat mengerikan. Allah berfirman, "Wa yatajannabuhal ashqa," dan orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu menjauhi petunjuk Al-Quran. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Ahli neraka itu tidak dimatikan, tidak dibinasakan oleh Allah di dalam neraka. Karena kalau mereka mati, mereka tidak akan merasakan sakitnya siksa neraka lagi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun ternyata ada satu golongan dari ahli neraka yang akan meninggal dunia. Jadi mereka masuk neraka dulu, baru kemudian meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tidak ada yang tahu kita ini akan masuk surga atau masuk neraka. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka. Sebagian ulama telah menjelaskan ciri-ciri penghuni neraka. Penghuni neraka itu ada 3 golongan. Pertama yaitu golongan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, dan mereka juga tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang kedua adalah golongan orang Muslim yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad, tapi mereka masih menyekutukan Allah. Mereka masih melakukan kesyirikan. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang Muslim yang bertauhid. Tetapi ketika dilakukan penimbangan amal, amalan pahalanya itu lebih ringan daripada timbangan dosanya. Maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa setelah semua manusia dihisab dan semuanya diberi keputusan, maka mereka akan diarahkan. Golongan ini masuk surga dan golongan ini masuk neraka. Dan setelah penghuni surga cukup lama menikmati surga, dan juga setelah penghuni neraka cukup lama di dalam neraka, sampai kulit mereka terbakar dan hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku akan merahmati sebagian dari penghuni neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Mereka adalah orang beriman yang melaksanakan sholat selama di dunia,
namun dia masih suka melakukan dosa-dosa besar. Mereka terlihat dari bekas sujudnya, dan bekas sujud ini akan tetap terlihat jelas meskipun ribuan tahun mereka dibakar oleh api neraka. Mereka adalah orang-orang yang masuk neraka karena timbangan amal baiknya kalah. Dosanya lebih banyak dari pahalanya. Itu adalah orang yang melaksanakan sholat. Bayangkan bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali. Tentu sangat buruk keadaannya. Kemudian ketika mereka dikeluarkan dari neraka, badan mereka sudah terbakar, sudah kosong. Kemudian mereka akan dibawa ke surga, tetapi ada proses yang akan terjadi sebelum mereka dibawa ke surga. Proses itu disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Mereka akan meninggal dulu, baru kemudian dibangkitkan dan diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Jadi mereka harus meninggal dulu baru masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak pula hidup. Tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diizinkan mendapat syafaat, maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai di surga. Kemudian dikatakan, "Wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka." Maka mereka pun tumbuh, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Setelah itu baru mereka dimasukkan ke dalam surga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa tidak masalah melakukan dosa di dunia, lalu masuk neraka, disiksa di dalam neraka dulu, kan pada akhirnya masuk juga ke dalam surga. Orang seperti ini dia telah meremehkan siksa neraka. Mereka anggap di neraka itu hanya sebentar dan tidak menyakitkan. Apa yang sedang dia remehkan itu adalah malapetaka yang akan dia sesali di kemudian hari. Karena sikap meremehkan ini sudah menjadi indikasi bahwa dia akan terlalaikan dari upaya untuk menjauhkan diri dari neraka. Perkataan mereka ini sama dengan anggapan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka hanya 40 hari saja. Lalu mereka akan dimasukkan ke surga. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bayangkan seandainya kita menyalakan lilin, kemudian kita letakkan tangan kita di atas api, tidak sampai menyentuh, hanya ada di atas api. Berapa lama kita akan kuat dengan rasa panas itu? Dan bagaimana kalau misalnya tangan kita sudah menyentuh api? Berapa lama kita bisa menahan rasa sakit karena terbakar? Apa kita bisa menahannya selama 1 menit? Atau 1 jam? Atau bahkan lebih lama dari itu? Sedangkan ahli neraka, mereka dibakar di dalam neraka itu tidak hanya 1 jam atau 2 jam. Ahli neraka akan terus disiksa selama ratusan tahun atau ribuan tahun. Mereka tidak tahu sampai kapan siksaan itu berakhir. Dan siksa neraka itu bukan hanya tangan, tapi seluruh badan. Dan api neraka itu tidak sama dengan api dunia. Api neraka jutaan derajat lebih panas daripada api yang terpanas yang pernah ada di dunia ini. Bahkan siksaan neraka yang paling ringan, andaikan ada orang menginjak kerikil dari neraka, maka otaknya akan mendidih karena panasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh, siksa neraka itu merupakan kehinaan. Jangan sekali-kali kita mengaku bersedia ingin mendapatkan kehinaan itu. Semoga kita dijadikan termasuk orang-orang yang bertakwa dan meningkatkan keimanan selagi ada kesempatan beribadah di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.